Shalom mempelai Kristus, apa kabar? Kita masuk ke bulan baru, bulan November. Dan di bulan ini kita akan berbicara banyak tentang menerima warisan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan sebuah janji. Dan itu merupakan warisan yang sangat besar bagi kita. Janjinya adalah, ketahuilah, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagi kita itu adalah sebuah warisan. Tidak harus berbentuk benda, tetapi berbentuk sebuah janji. Dan yang berjanji adalah Tuhan Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga. Dan Tuhan Yesus adalah pemilik kuasa dari segala kuasa. Dia berjanji kepada kita, Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya, saudara, hari ini saudara disertai. Itu warisan yang saudara terima dari Tuhan. Besok saudara disertai. Keadaan yang baik saudara disertai. Keadaan yang buruk saudara disertai. Sepanjang bulan ini kita menyaksikan kesaksian-kesaksian bagaimana saudara-saudara kita mengalami persoalan dalam hidup mereka. Tetapi mereka terima warisan, disertai Tuhan. Dan yang menyertai adalah Tuhan Yesus, Sang Pemilik kuasa tak terbatas. Oleh sebab itu jangan pernah terlewatkan acara kuasanya tak terbatas. Berisi sebuah penggenapan warisan janji kepada anak-anak yang disertainya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk warisan janji, penyertaan sampai kepada akhir zaman dalam segala keadaan. Dan kami akan menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan dibuktikan, janji Tuhan dibuktikan melalui kesaksian-kesaksian yang kami dengar dari saudara-saudara kami dan melalui hidup kami sendiri. Terima kasih. Berkati setiap mempelai Kristus yang mengikuti program ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menikmati warisan rohani berupa janji penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara dan juga saya. Sungguh rencananya adalah yang terbaik dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Mari kita ambil waktu sejenak, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Bersama-sama kita katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau
memiliki Allah seperti Engkau. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, takkan pernah terlambat pertolongan, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik, Allah sumber kekuatan, sumber penghiburan kami, sumber pertolongan. Engkau Allah yang setia,
Halo, shalom Bapak Saudara, shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Julius Kurniawan. Saya asli Cilacap. Dan pada kesempatan hari ini saya mau bercerita tentang kesaksian saya, tentang bagaimana Tuhan menjaga saya, Tuhan menolong saya waktu selama saya masih di Salatiga, di kota yang begitu cantik, begitu indah, begitu luar biasa. Pada saat itu tahun 2007 saya diperkenankan Tuhan untuk bisa berkuliah di Salatiga, di satu kampus yang luar biasa juga Tuhan percayakan. Dan anugerah Tuhan saya juga dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, tepatnya di Betani Salatiga, bertemu dengan Om Hengki, Tante Riki, dan teman-teman Yud pada saat itu. Dan saya mau bercerita tentang bagaimana saya mengalami sebuah kendala saat saya sedang pertengahan menjalani kuliah. Pada waktu itu tahun 2012 akhir, tepatnya mungkin sekitar bulan Agustus ya, 2012 akhir, saya masih ingat betul, dimana tiba-tiba saya mengalami kendala di nafas saya. Tiba-tiba selama beberapa hari nafas saya itu terasa semakin berat dan semakin berat, seperti orang kalau habis maraton, habis olahraga selesai itu kan masih agak, istilahnya bahasanya masih ngos-ngosan. Dan begitulah nafas saya setiap hari, setiap hari saya merasa apakah ini masuk angin atau apa. Saya minta beberapa teman saya untuk membantu istilahnya dikeroi gitu, dikerokan, tapi ternyata masih belum sembuh juga, masih sakit, masih sangat berat nafas saya, sampai saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah sakit swasta waktu itu di Salatiga. Saya cek paru-paru, saya ronsen, dan ternyata hal yang sangat mengagetkan, nggak disangka-sangka, ternyata Bapak Saudara pada waktu itu jantung saya sudah bengkak. Dan entah kenapa ada sedikit flek, dan terutama yang paling disorot oleh dokter adalah jantung saya udah bengkak, udah sangat besar gitu. Saya kaget, saya shock, dan dokter itu merujuk untuk segera diopnam karena sangat berbahaya. Akhirnya saya mengabari keluarga, saya memutuskan untuk diopnam waktu itu. Diopnam di sebuah rumah sakit pemerintah di Semarang. Pada waktu itu teman-teman Yud juga dari Betani Salatiga yang mengantar saya ke Semarang. Saya didiagnosa ternyata saya mengalami aritmia, jadi di mana detak jantung saya itu nggak normal. Kalau orang normal biasanya 60 sampai 100 per menit, ini saya sampai 200 per menit, Bapak Saudara. Saya sungguh sesak napas, saya berat sekali nafas saya. Dokter udah cuma bisa geleng-geleng, kaget. Ditanya, kamu merokok? Enggak. Kamu minum? Enggak. Dokter bingung. Sampai saya akhirnya harus mondok selama kurang lebih 2 minggu, Bapak Saudara, waktu di sana. Di saat 2 minggu di rumah sakit itu, saya benar-benar mengalami sesak nafas yang luar biasa. Bahkan ada saatnya di mana saya benar-benar, maaf kata Bapak Saudara, saya hampir putus asa, saya hampir rasa mau meninggal, mau mati waktu itu, karena saya sudah saking nggak kuatnya. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan, aku nggak kuat. Tapi puji Tuhan, saat itu Tuhan beri kekuatan pada saya untuk selalu mengucap syukur. Saya selalu mengucap syukur, saya selalu menyembah Tuhan. Dan puji Tuhan waktu itu Bapak Saudara, kondisi saya mulai membaik sedikit, Jadi detak jantung dari 200 mulai menurun menjadi 125, kadang 100, kadang 90, kadang 150 naik lagi, kadang turun lagi dikit, tapi cukup mulai membaik sedikit. Dan pada waktu saya memaksakan untuk kembali ke Salatiga, melanjutkan kewajiban saya, menyelesaikan skripsi saya memaksakan diri untuk kembali berkuliah. Dan saat saya kembali berkuliah, saya dibawakan sebuah obat, Bapak Saudara. Saya setiap hari harus meminum paling tidak 12 butir obat untuk tensi saya, untuk irama jantung saya. Dan pada waktu itu, seperti waktu di rumah sakit Semarang, saya sempat di kateter, tapi ternyata juga gagal, dan saya akhirnya obat jalan. Dan selama saya mencoba untuk berkuliah lagi, melakukan aktivitas lagi, skripsi lagi, bimbingan lagi, saya mulai kolap lagi, jantung saya mulai nggak normal lagi, nafas saya sudah mulai tersengal-sengal lagi, saya udah nggak kuat, sampai saya akhirnya ambruk, Bapak Saudara. Saya nggak kuat, saya telepon orang tua saya, keluarga saya, bahwa aku nggak kuat. Dan saat itu saya terus muntah-muntah, saya muntah pagi, siang, sore muntah. Saya rasanya hampir mati, nggak kuat gitu rasanya. Sampai ada beberapa teman juga menemani saya tidur waktu itu di kos, karena benar-benar menjaga saya. Mereka sangat mengkhawatirkan saya, sampai
keluarga saya akhirnya datang. Saya ambil cuti kuliah, saya langsung dibawa oleh keluarga saya ke Bandung. Waktu itu juga di rumah sakit swasta, dibawa ke Bandung. Dan di Bandung saya juga kurang lebih saya 2 minggu untuk menjalani pengobatan jantung saya aritmia ini. Saya di kateter, saya di segala macam, saya di infus sampai seluruh tubuh saya ini udah penuh infus, sampai akhirnya harus pakai infus yang agak besar, yaitu ditancapkan di dada saya langsung ke jantung. Dan saat di rumah sakit di Bandung ini, Bapak Saudara, saya mengalami namanya ya anfal gitu, kalau bisa dibilang. Saya waktu itu sempat mati sesaat, Bapak Saudara. Jantung saya berhenti 4 kali dalam 4 hari berturut-turut. Saya harus dikejut listrik biar saya bisa bangun lagi, dan puji Tuhan, Bapak Saudara, saat itu saya masih bisa mengucap syukur. Meskipun Bapak Saudara, di benak saya, Tuhan, selama aku hidup, selama aku dari SMA sampai kuliah, saya tetap melayani Engkau, saya tetap mengasihi Engkau, saya benar-benar menjaga hidup saya dari pergaulan yang buruk, saya tetap mengasihi Engkau, tapi kenapa seperti ini? Tapi di benak saya tetap, puji Tuhan Bapak Saudara, Tuhan tanamkan hati yang benar-benar mengucap syukur. Gak ada sama sekali marah sama Tuhan. Waktu itu saya benar-benar, apalagi waktu benar-benar saya bangun waktu dikejut listrik itu, saya cuma bisa menangis, badan tuh terasa lemas sekali, seperti waktu saya mau lepas nyawa itu, saya hanya melihat semuanya menjadi gelap, dan saya terbangun gara-gara dikejut listrik. Itu semua karena anugerah Tuhan, ya saya percaya. Dan saya tetap mengucap syukur, saya tetap mengucap syukur, saya tetap menyembah Tuhan. Dan sampai akhirnya rumah sakit yang di Bandung ini tidak sanggup, bahkan menyarankan untuk ke rumah sakit di Jakarta khusus jantung. Waktu itu rumah sakit pemerintah, saya dibawa ke Jakarta untuk dipasang namanya ICD. Jadi ICD ini, alat ini fungsinya untuk memacu jantung saya. Istilahnya kalau motor tuh starter gitu loh saudara, starter jika suatu saat jantung saya berhenti dadakan seperti yang terjadi 4 kali itu. Saya dibawa ke Jakarta langsung dengan ambulan waktu itu, dibawa ke Jakarta dengan ambulan. Dan di Jakarta juga ternyata penanganannya juga agak lama, karena dokter yang mau memberi saya, memasang ICD bagi saya, dokter itu lagi pergi katanya, sedang di studi di Amerika atau di mana. Akhirnya semuanya berjalan lambat, dan saya sempat mengalami kencing darah waktu itu, karena sudah merambah ke sana kemari, saya mengalami kencing darah. Dan akhirnya keluarga rapat, saya harus dibawa ke Penang waktu itu, ke Malaysia. Saya dibawa ke Penang, ke Malaysia, ke rumah sakit swasta yang cukup bagus untuk menangani jantung saya. Dan di saat itu kita semua keluarga hanya bisa berdoa, kita cuma bisa berserah, kita juga hanya bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dan puji Tuhan, mujizat yang selalu terjadi yang saya rasakan itu sebenarnya bukan mujizat kesembuhan. Saat itu juga bukan mujizat kesembuhan yang saya rasakan, tapi mujizat yang saya rasakan adalah di mana Tuhan selalu menanamkan hati yang selalu bersyukur. Bapak Saudara, saya tetap bersyukur. Pada saat saya mau mati, saya juga, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Dan saat saya tiba di Malaysia, di Penang, saya sudah mulai siap dioperasi. Kembali keluarga kami semua serentak bersujud menyembah Tuhan, berdoa buat saya. Dan saat sudah mulai dioperasi, saya sempat, ya mungkin saya mengalami kateter, saya mengalami mini operasi juga, melihat jantung, semuanya tidak ada sumbatan, tidak ada kendala apapun, semuanya normal saudara. Tapi irama jantung saya yang masih nggak normal, entah kenapa. Dan saat mulai mau dipasang alat ini, tiba-tiba dokter bilang, tiba-tiba saudara, jantungmu semakin membaik kok, jantungmu agak bagusan kok. Saya izinkan kamu pulang ke Indonesia. Kamu 2 bulan di Indonesia, kamu hidup sehat, kamu benar-benar makan yang teratur. Kamu 2 bulan ke sini lagi, ke Malaysia lagi. Jika jantungmu masih belum kuat, semakin kuat, saya akan operasi. Tapi jika kuat, saya izinkan pulang dan obat jalan saja. Di saat itu kita kembali ke Indonesia, kita dengan hati yang mengucap syukur, kita terus berdoa, kita terus menyembah Tuhan. Saya terus benar-benar menaikkan puji-pujian. Saya benar-benar dalam keadaan yang sesak nafas, setengah mati, saudara. Saya terus menyembah Tuhan, saya terus berdoa sampai akhirnya tiba saatnya 2 bulan itu saya kembali ke Malaysia dengan beberapa keluarga. Dan saat dokter memeriksa saya lagi, saya dibilang, stop, tidak, kamu tidak akan dioperasi,
kamu pulang ke Indonesia, kamu hidup sehat karena jantungmu sudah semakin baik. Dokter hanya mengasih beberapa resep obat dan kamu hiduplah sehat. Jangan makan yang sembarangan, jangan hidup sembarangan, tapi hidup sehat. Tuhan Yesus sangat baik, Bapak Saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Sampai akhirnya sampai detik ini saya bisa ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita cuma bisa mengucap syukur, kita cuma bisa mengucap syukur sama Tuhan pokoknya. Kita udah gak bisa apa-apa bicara apalagi sama Tuhan. Kita hanya Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, sampai saya akhirnya bisa melanjutkan studi saya di Salatiga. Saya bisa di wisuda waktu itu 2016, akhirnya saya di wisuda. Saya cuti beberapa tahun dari kampus saya, dan akhirnya puji Tuhan saya bisa kembali pelayanan, saya bisa kembali menyanyi memuji Tuhan, Bapak Saudara. Sungguh semua karena anugerah Tuhan, Bapak Saudara. Dan saya mau bercerita sebentar. Pada saat di Salatiga, sewaktu saya pulang dari Semarang, saya dalam keadaan yang udah mulai anfal lagi waktu itu, Bapak Saudara, udah mulai sakit lagi. Saat saya sedang sesak napas, saya memaksakan diri untuk menyembah Tuhan. Saya memaksakan diri untuk bernyanyi buat Tuhan. Saya suka menyanyi menyembah Tuhan. Sampai saat saya dalam posisi penyembahan, nafas saya masih sesak, Bapak Saudara. Tiba-tiba Tuhan kayak taruh sebuah lagu, dan itu lagu tercipta waktu itu saat lagi sakit saya mau anfal lagi kembali ke Bandung. Satu pujian Tuhan taruh di dalam hati saya, dan pujiannya seperti ini, Bapak Saudara. Ku ucapkan syukurku padamu selama ku masih bernafas, karena Kau Yesus penjunanku yang membuat hidupku indah. Untuk selamanya ku mau cinta Engkau, meskipun badai terus menerpa. Ku kan setia mengasihimu sampai habis nafasku. Lagu ini waktu itu saya beri judul sampai habis nafasku, karena dari lagu ini saya diajarkan Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan Yesus senantiasa ada dan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak Saudara, semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat percaya saudara sangat diberkati dengan kesaksian saudara Julius tadi. Nah, sekarang mari, seharusnya kesaksian itu membawa perenungan bagi kita. Sebelum itu saya mengajak saudara untuk menarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Tahukah saudara, hal sederhana tadi itu adalah sebuah privilege, sebuah anugerah dari Tuhan. Jika kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa hidup saat ini. Tetapi seringkali hal itu menjadi hal yang sudah rutin dan tidak kita syukuri. Padahal firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seringkali di dalam pemikiran kita, mengucap syukur itu bukan untuk hal-hal yang rutin, yang sederhana, tetapi hanya untuk hal-hal yang tertentu, yang besar, yang mengagetkan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam segala hal, saudara, kita harus mengucap syukur. Saudaraku, mengapa kita harus mengucap syukur? Setidaknya ada 5 alasan yang ingin saya sampaikan secara cepat. Yang pertama, seperti ayat tadi di atas, itulah yang dikehendaki Allah. Artinya, ucapan syukur adalah kehendak Allah bagi kita.
supaya kita melakukannya. Yang kedua, ucapan syukur itu memuliakan Allah. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Yang ketiga, ucapan syukur mendatangkan mujizat. Perhatikan sebelum Yesus melakukan mujizat dalam segala hal. Sebelum dia memberi makan 5.000 orang, dia terima roti lalu mengucapkan syukur. Sebelum Yesus lakukan hal-hal mujizat, dia mengucap syukur. Ucapan syukur mendatangkan mujizat. Seperti halnya dengan apa yang dialami oleh saudara Julius tadi. Yang keempat, ucapan syukur itu baik bagi jiwa kita. Karena pada saat kita mengalami masalah lalu mengucap syukur, yang terjadi adalah jiwa kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Itu kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi masalah. Dan yang kelima, ucapan syukur adalah kunci pemulihan dalam hidup kita. Seperti yang kita dengarkan dari kesaksian tadi. Ucapan syukur yang kuat memulihkan kehidupan saudara Julius. Yang tadinya sudah berhenti jantungnya, sekarang sudah bisa melayani Tuhan dan beraktivitas kembali. Kuncinya dari kesaksian tadi adalah ucapan syukur. Oleh sebab itu saudara, apakah kita sudah mengucap syukur hari ini? Apakah Anda sudah mengucap syukur hari ini? Ucapkan syukur untuk apa, Pak? Saya punya banyak persoalan. Rasanya sulit untuk mengucap syukur. Saya mau sampaikan, ucapkan syukur kepada Allah untuk keluarga Anda. Waduh, keluarga saya bermasalah, Pak. Setidaknya ucapkan syukur untuk pasangan Anda. Wah, saya punya masalah dengan pasangan, Pak. Ucapkan syukur untuk anak-anak Anda. Waduh, saya tidak ada alasan untuk mengucap syukur bagi keluarga. Oke, ucapkan syukur bagi studi saudara. Oh, saya sudah kerja, Pak. Oke, ucapkan syukur bagi pekerjaan saudara. Tapi saya belum punya pekerjaan. Oke, ucapkan syukur untuk kendaraan yang saudara pakai. Tapi saya berjalan kaki tidak punya kendaraan. Oke, ucapkan syukur untuk tempat tinggal saudara. Tapi saya nggak punya tempat tinggal. Baik, ucapkan syukur untuk kesehatan saudara. Tapi saya sakit, Pak. Dan sekarang ada di rumah sakit. Ucapkan syukur untuk keadaan saudara karena saudara masih dirawat di sana. Atau ucapkan syukur untuk makanan yang saudara makan. Yang tadi saudara makan, akan saudara makan, dan nanti akan saudara makan. Ucapkan syukur untuk air yang saudara minum. Dan mungkin saudara berkata, itu semua tidak ada dalam hidup saya, Pak. Baik, ucapkan syukur untuk nafas yang saudara sedang nikmati hari ini. Kalau kita mau selalu ada alasan untuk mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah, itulah yang memuliakan Allah, itulah yang menyegarkan jiwa kita, itulah yang mendatangkan mujizat, itulah yang memulihkan hidup kita. Ucapkan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keadaan kami, terutama untuk nafas hidup dan di mana kami boleh ada sekarang ini. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah kami dengar. Dan terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Dan ingatkan kami untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun. Saat ini dimanapun kami berada dan mempelai Kristus berada. Biarlah ucapan syukur menjadi dasar dalam menghadapi segala persoalan hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.